Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya, terutama bagi Anda semua, siswa-siswa baru SMA Negeri 1 Sedayu. Di pagi hari ini kita bertemu di dalam forum yang sangat berbahagia ini, yaitu di forum MPLS Siswa Baru SMA Negeri 1 Sedayu tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Anda semuanya dan kita semuanya senantiasa selalu sehat walafiat, semangat dalam beraktivitas, semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang mewabah di Indonesia dan seluruh dunia. Anak-anakku yang saya cintai, saya pada hari ini akan menyampaikan materi tentang kenakalan remaja. Sekali lagi, tentang kenakalan remaja, termasuk bahaya merokok, narkoba, dan game online, anti kekerasan, anti bullying atau bully gitu ya, biasanya disebut dengan membuli, susila dan berlalu lintas, tertib berlalu lintas, yang saya simpulkan dalam bentuk kenakalan remaja, bentuk-bentuknya dan bagaimana cara menanggulanginya nanti. Baik anak-anakku, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya Anda kenal dengan saya walaupun secara tidak langsung. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu secara langsung ya, nanti dalam KBM kalau sudah diizinkan untuk bertemu. Nama saya Ahmad Ja'far, gelarnya SPD MPD ya. Sehari-hari saya di SMA Negeri ini diberi tugas untuk menyampaikan materi atau memberi materi pelajaran di kelas, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk tahun 2020-2021 ini saya kebagian di kelas 10 MIPA 5, 6, dan 7 ditambah dengan di kelas 11 kelas 12 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, bagi Anda nanti yang duduk di kelas 10 MIPA 5, 6, dan 7 nanti akan bertemu dengan saya ya. Jadi oleh karena itu saya perlu memperkenalkan diri. Alamat saya tidak jauh dari sekolah ini, cukup nyabrang jalan ini nanti akan ketemu dengan Jalan Cempaka, Desa Raja Tengah itu kan RT 2 RW 2. Pokoknya kalau pakai langkah itu saya pernah ngitung itu 70 langkah. Jadi dari pintu gerbang yang ada di sini menuju tempat saya itu kira-kira ya 70 langkah gitu. Kemudian ke barat terus belok hadap kanan, itu pasti rumah saya. Pokoknya langkahnya tidak jauh-jauh, tidak panjang-panjang, tidak lebar-lebar ya. Baik anak-anakku, saya mohon dengan sangat Anda memperhatikan. Masih semangat ya? Ya, masih semangat ya. Mari kita nanti dengarkan dengan sama apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal ini materi kenakalan remaja. Mudah-mudahan kita nanti tidak terjebak dalam wacana ini, dalam kenakalan remaja itu. Sebab remaja yang nakal ini sudahlah nanti akan mendatangkan masa depan yang suram, efeknya juga banyak sekali. Baik, untuk lebih detailnya silakan didengarkan apa yang akan saya sampaikan di materi MPLS pagi ini. Selamat menikmati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua sehat walafiat dan tetap semangat walaupun di tengah-tengah bencana internasional pandemi COVID-19. Dan anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, di kesempatan ini saya akan memberikan materi. Perkenalkan, nama saya ini Ahmad Ja'far, SPD MPD. Saya sehari-hari di Pansi sebagai guru mata pelajaran. Ini alamat rumah saya, Jalan Cempaka nomor 40 RT 2 RW 3 Desa Raji Tengah. Dan semboyan hidup saya ini, lakukan apapun dengan hati akan diterima oleh hati oleh pihak lain. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah kenakalan remaja terhadap bahaya merokok, narkoba dan game online, anti kekerasan, anti bullying, susila dan tertib berlalu lintas. Saya kemas dalam judul materi kenakalan remaja dan cara mengatasi. Anak-anakku yang saya cintai, permasalahan ini sering diangkat dalam pertemuan-pertemuan, terutama di masa orientasi pertama untuk siswa baru. Karena apa? Karena remaja sekarang ini sudah tidak dapat lagi dibanggakan. Ya, perilaku kenakalan remaja saat ini sulit untuk diatasi. Sering kita lihat berita-berita yang ada di televisi maupun di radio, ini disebabkan oleh kenakalan remaja. Kita lihat sering banyak tawuran, pemerkosaan yang dilakukan justru oleh pelajar SMA, pemakaian narkoba dan lain-lain. Kemudian remaja dalam pertumbuhannya saat ini mulai memperhatikan. Remaja itu kan seharusnya menjadi kader penerus bangsa. Ini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kenapa? Karena perilakunya cenderung merosot. Karena itu, kita sebagai generasi muda, remaja yang berpendidikan harus mempunyai kesadaran bahwa kenakalan harus segera dihilangkan. Ini yang kita harapkan setelah Anda mempelajari dan memperhatikan materi. Baik, apakah itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari norma-norma, aturan-aturan hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar remaja itu sendiri. Nah, para ahli pendidikan ini juga bersepakat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Jadi sampai ini semua tergolong remaja. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak. Ada yang kanak-kanak, sudah tidak ada lagi ya, semuanya sudah remaja.
termasuk ke SMA ini berarti sudah usia remaja. Kemudian yang menjadi persoalan sekarang, ada kenakalan remaja yang bermula dari merokok, kebiasaan merokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rokok itu apa? Rokok itu gulungan tembakau. Tembakau yang digulung kira-kira sebesar kelingking ya, yang dibungkus daun nipah, ada tangkusnya sendiri, atau bisa terbuat dari kertas. Nah, rokok itu ada perkembangannya sekarang. Perkembangan teknologi, rokok pun berkembang. Ada istilahnya rokok elektronika. Jadi disingkat rokok elektrik. Ini rokok yang bertenaga baterai, yang berisi cairan yang menghasilkan aerosol, itu asap dan bengkak. Jadi kalau ada warnanya tertentu kemudian dihitam, jadi kemudian dihembuskan, ada asap seperti itu. Ya, perlu diketahui bahwa zat-zat yang terkandung dalam rokok itu ada nikotin. Jadi zat yang terdapat pada tembakau, nikotin itu melekat pada tembakau, bersifat racun. Jadi yang dapat mengakibatkan efek ketagihan dan ketergantungan. Nah, inilah yang menjadi modal remaja itu bisa menjadi nakal. Karena ada efek ketagihan dan ketergantungan. Kalau ini tidak terpenuhi, maka remaja ini kan memberontak pada dirinya sendiri, juga memberontak pada orang yang ada di sekitar, orang tua, tetangganya, saudara-saudaranya, adik kakaknya, mulai dilawan. Kenapa? Karena merasa apa yang diinginkan tidak terpenuhi, yaitu apa? Rokok. Ini bahaya. Oleh karena itu, rokok ini harusnya segera ditinggalkan, tidak perlu dilakukan lagi. Nah, efek yang ditimbulkan oleh perokok aktif itu memang tidak langsung. Jadi kalau ada orang yang merokok, itu namanya perokok aktif. Yang di sampingnya merokok, yang kena imbas, itu namanya perokok pasif. Tidak langsung dirasakan saat itu, tetapi akan dirasakan pada masa yang akan. Adapun dampak rokok itu sendiri, kita lihat menyebabkan berbagai macam penyakit. Rokok itu mendatangkan penyakit. Oleh karena itu, coba-coba. Yang belum, jangan coba-coba. Yang sudah, segera hilangkan rokok itu, tinggalkan kebiasaan merokok. Kanker rongga mulut, kanker paru-paru, berat-berat juga nih, nafas, serangan jantung, ginjal, dan bagi yang perempuan ini juga akan mengakibatkan mengganggu kehamilan. Yang laki-laki juga sama, maka kesuburannya juga akan terganggu. Yang kedua, mengakibatkan efek kecanduan. Kecanduan itu berat, ketagihan. Orang ketagihan itu kalau berat, ini bisa marah-marah itu karena yang diinginkan tidak terpenuhi. Yang ketiga, dapat mengganggu konsentrasi pada saat belajar. Jadi orang yang ketagihan merokok kemudian tidak terpenuhi, konsentrasi dalam belajar itu tidak baik. Biasanya ngantuk, resah, ganggu temannya, gitu. Dia tidak aktif, tidak konsentrasi selama dalam belajar. Inilah yang ditimbulkan oleh rokok. Sekarang kita bahas narkoba. Narkoba sering diulas oleh beberapa pemateri yang pernah Anda temukan di SMP maupun di SD. Apa itu narkoba? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Ini nanti ada tersendiri.
Nah ini, tapi perlu dilihat bahwa orang yang mengonsumsi narkoba itu biasanya diawali dengan merokok dulu. Jadi merokok ini kalau ingin pengembangannya itu bisa negatif, bisa melampaui batas, yaitu ke narkoba, pemakaian narkoba. Ini dampak-dampaknya. Ada perubahan sikap, sering membolos. Ya, jadi nanti kalau sampean ini banyak membolos, itu biasanya ada sesuatu yang nggak beres pada anak itu. Mungkin suka merokok dia, suka mengonsumsi narkoba atau yang lain. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Orang-orang seperti ini gampang tersinggung. Sering menguap, mengantuk, dan malas. Bawaannya malas, ngantuk, lesu. Kalau di kelas lesu, tidak berdaya. Kayak tidak ada yang ngeramut, tidak ada selera untuk belajar, tidak mempedulikan kesehatan diri, dan seterusnya. Ini yang perlu dikan betul-betul. Sekarang bullying, apa itu bullying? Bullying itu ini perundungan. Salah satu bentuk kekerasan fisik dan emosional yang paling umum pada anak-anak dan remaja. Perundungan. Jadi istilahnya itu nggarang-garai gitu ya. Suka usil dengan temannya, suka menyakiti temannya, suka menyudutkan temannya. Ini masalah bullying ini masalah global. Sekarang sangat menyebar di seluruh dunia dan berdampak negatif pada korban. Bullying itu mengacu pada penindasan atau perilaku agresif dengan niat untuk menyakiti. Tidak ada bullying nggak menyakiti, itu pasti menyakiti. Menyalahgunakan orang lain dalam tindakan berulang dan melibatkan ketidakseimbangan keuangan. Ini biasanya orang yang dibully, karena anak yang sifatnya aneh-aneh, anak yang punya sedikit bermasalah-masalah, biasanya dibully teman-teman. Ini tidak boleh ya. Jadi kita harus menghormati sesama teman, bagaimanapun bentuk teman itu harus kita hormati. Semuanya adalah ciptaan Allah yang harus hormati, karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ya. Penindasan yang terjadi dengan sekolah membutuhkan perhatiannya besar oleh sekolah. Jadi sekolah ini sudah memperhatikan tindakan yang anti bullying. Sudah dilakukan biasanya melalui pengarahan. Nah ini, kalau kita lihat remaja dan ini merokok, maaf ini salah ya. Merokok. Ini coba dilihat ini. Enak sekali merokok itu. Tapi efeknya luar biasa. Karena PDW gitu ya, merokok itu. Nah ini ya, bagus. Nah ini dibully anak ini. Ini ada yang moto, sudah melakukan kekerasan, dimanfaatkan, kayak bangga ya, kalau ada temannya. Ini kasihan anak. Ini akan menimbulkan efek. Jadi dampak psikologisnya luar biasa. Ini narkoba, ini pemakaian narkoba. Jadi macam-macam ini, ada yang pil, ada cairan. Awalnya ya merokok. Dan itu merokok itu awal dari kenakalan yang harus kita hindari. Yang lainnya ini kebut-kebutan di jalan. Jadi kan tidak boleh. Jadi sebagai pelajar SMA Negeri 1 Sedayu, besok Anda tidak boleh seperti ini. Jadi boncengan, bertiga lagi, nggak pakai helm, kebutan di jalan. Ada helm tapi tidak dipakai, ini malah dibiarkan di depan. Ini tidak bagus. Ya, jadi ini tidak patut dicontoh. Pelanggaran. Sekarang
Apa sih faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja? Ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan ada faktor lainnya. Faktor internal, krisis identitas. Ini jadi perubahan biologis. Perubahan biologis pada diri anak ini juga mempengaruhi kenakalan. Jadi kanak-kanak menuju remaja, terus ada perubahan-perubahan. Tangannya membesar, rambutnya tambah panjang, dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan biologis. Kemudian kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena ada perilaku nakal tadi itu, jadi tidak bisa, kontrol dirinya tidak ada. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang mempengaruhi kenakalan dari luar. Misalnya dari keluarga, ada perceraian orang tua. Kenapa sih anak itu kok jadi nakal? Selidiki, ternyata orang tuanya bercerai. Ini bisa juga. Atau perselisihan antar anggota keluarga. Jadi antara adik, kakak, paman, ibu, dan lain-lain itu sering berselisih. Sehingga anak tersebut tidak nyaman, sehingga terjadi pemberontakan pada diri. Ini mempengaruhi sekali. Jadi keharmonisan di keluarga itu sangat mempengaruhi jiwa anak. Harus kita. Kemudian keluarga tidak memberikan pendidikan agama. Jadi tidak dididik secara agamis. Oleh karena itu yang bagus kalau ada istiqomah keagamaan. Contohnya misalnya sampean setelah sholat maghrib itu pakai ngaji, walaupun 3 ayat, 6 ayat, 10 ayat ngaji. Kemudian sholat secepatnya, jangan ditunda-tunda. Malamnya kalau saya pakai tahajud, kemudian siangnya pakai duha, zuhur, sholat asar, maghrib. Nah itu dilakukan dengan secara rutin. Kalau itu rutin, insya Allah anak tidak akan nakal itu. Ini faktor dari keluarga. Ada lagi pengaruh kawan, sepermainan yang kurang baik. Jadi memilih kawan itu pun harus selektif, tidak boleh sembarangan, karena kawan itu sangat berpengaruh. Ada kalanya keluarganya bagus, lingkungan di sekitarnya bagus, tapi cara dia memilih kawan tidak tepat. Sebabnya anak itu bisa menjadi nakal karena terpengaruh oleh kawan ini. Komunitas, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Jadi lingkungan tempat tinggal itu juga mempengaruhi. Jadi tetangganya maling, tetangganya lagi itu suka narkoba, tetangganya lagi itu sebagai WTS, sana suka minum-minuman, sana ada warung kopi yang ada pelengkok-pelengkoknya, begitu. Itu setiap hari bertemu dengan seperti itu juga akan mempengaruhi anak bisa menjadi anak mencontoh. Jadi saya doakan mudah-mudahan sampai besok sekarang ini bertempat tinggal di lingkungan yang baik, situasi dan supaya pengaruhnya kepada psikologis Anda. Faktor-faktor lain, reaksi frustasi diri, frustasi, mengejar apa tidak dapat, ingin bermimpi apa tidak dapat, melakukan apa tidak dapat, akhirnya frustasi yang melampiaskan. Saya senang sama si X,
anak si nolak saya. Waduh, mana ini? Timbul frustasi. Akhirnya terus dia berbuat melampiaskan diri. Merokok saja, apa kebutuhan saya tidak terpenuhi. Minum-minum saja, kemudian di jalan saja. Nah, ini bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Karena reaksi frustasi diri, karena anak itu tidak bisa memperoleh apa yang diinginkan. Kemudian faktor lain itu yang kenakalan remaja, gangguan berpikir. Gangguan berpikir ini intelijensinya memang lemah ya. Ada anak itu yang sulit dikandani, wangel, dituturi, mungkin barangkali tingkat intelijensinya rendah, sehingga wangel, tidak bisa. Disuruh gini nggak bisa, disuruh gini kan intelijensinya memang rendah. Nah itu bisa mempengaruhi itu bisa mempengaruhi. Kurangnya kasih sayang orang tua. Orang tua punya orang tua tapi jauh misalnya, tidak perhatikan. Punya orang tua tapi diam misalnya, jarang pulang. Nah, kalau anaknya terpengaruh, ini bahaya ini. Karena orang tua tidak memantau, orang tua tidak ada di sekitarnya, kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungan yang lain. Ini membahayakan. Bisa-bisa anak itu terjerumus jauh terhadap kenakalan remaja. Jadi sayang orang tua atau keluarga, termasuk pengawasan orang. Jadi orang tua itu kalau ngawasi Anda jangan dibilang itu apa ya, kejam atau orang tua jahat atau desa dan sebagainya. Enggak. Mau kemana kamu pergi? Malam-malam kok pergi? Orang tua seperti itu bagus. Mana kamu sekarang? Yang siapa kamu akan bermain? Ditanya sama orang tua. Itu bentuk pengawasan orang tua. Yang semuanya itu berdampak positif kalau dilaksanakan. Kalau ada orang tua yang tidak mau seperti itu ya membiarkan anaknya terpengaruh sehingga menjadi anak yang nakal. Jadi jangan salahkan anaknya karena orang tuanya tidak mengawasi. Kemudian faktor lain yang dampak dari perkembangan teknologi. Sekarang ini kan ada HP yang bermain game-gamean, ya kan? Sama-sama kan suka game-gamean kan? Yakin itu pura-pura belajar, tapi main game. Bukunya tebal, tak tahunya di dalamnya itu isinya HP dan main game. Nanti kalau orang tuanya tidak ada, punya dibuka, serius wiritan pakai gitu ya. Kalau orangnya datang lalu lalu buka bukunya tidak ada konsentrasi, dibolak-balik. Nah orang tua sebenarnya sudah paham itu, kadang-kadang pura-pura tidak. Ini bahaya. Jadi dasar-dasar agama yang kurang. Jadi kurangnya dasar-dasar agama. Tidak adanya media penyalur bakat. Saya punya bakat ini tapi nggak ada. Makanya penting sekolah itu ada ekstra kurikuler supaya bakat-bakat dari siswa itu bisa tersalurkan. Yang pintar voli ya ke ekstra voli, yang pintar seni ya ke seni, yang tinjo ya ke bela diri dan sebagainya itu. Tangkis yang ke bulu tangkis, yang menjahit itu ada penyalurannya. Sehingga anak itu tidak terjerumus dalam kenakalan. Masalah yang terpendam, berarti ya kalau punya masalah jangan dipendam, baik sampaikan, diutarakan, dan sharing kepada orang-orang yang dipercaya, jangan dipendam saja. Kemudian menyalahgunakan obat perangsang, ini bahaya ini. Obat perangsang ini ya, melihat film dewasa yang hijau, belum waktunya melihat film-film yang orang-orang dewasa sudah melihat. Ini bahaya. Tolong ini dihindari ya. Kebiasaan merokok, kebebasan merokok, penyalahgunaan narkoba tadi sudah ditentukan, bosan dalam bagian tertentu. Ini faktor-faktor lain yang menyebabkan anak itu bisa nakal.
Baik anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan. Masih konsentrasi ya, masih konsentrasi. Silakan yang ngantuk, jangan ngantuk lagi. Kalau ngantuk berarti sampai ini nakal, tergolong nakal. Baik, semuanya tidak ada yang nakal. Yuk, perhatikan. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Nah ini, penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual. Si cilik-cilik bermain-main seksual, bahaya. Kemudian perkelahian, tawuran. Kalau yang tawuran itu berarti tergolong anak yang nakal. Ya, penyalahgunaan narkoba itu berarti anak yang nakal. Seks bebas berarti anak itu nakal. Ada anak tawuran berarti anak itu tergolong kebut-kebutan di jalan itu jelas nakal. Saja ya. Kemudian anak nakal lagi, peredaran pornografi. Dengan gambar, majalah, video, foto-foto, dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Gawe ini nyawat-nyawati toko, orang-orang berkerumun sawati, berak-berak di masjid, berak-berak di pasar, dagang-dagang orang dirusak. Gila, itu tergolong orang nakal. Kemudian mencuri, ya, barang siapa yang suka mencuri itu sudah tergolong anak yang nakal. Yang suka mencuri. Membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyenangkan. Motor, ada kelompok-kelompok orang pang itu juga tergolong anak nakal. Jangan seperti itu ya. Kemudian berpakaian dengan model yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan. Semuanya pakai jilbab, dia pakai jeans. Kemudian ketat, fresh body, dan tidak pakai jilbab, anting-antingnya besar, teksturnya sangat mencolok dan sebagainya. Ini golongan nakal seperti ini. Meminum minuman keras, membolos sekolah. Ini makan bolos sekolah. Kalau sampai suka bolos sekolah, berarti sampai tergolong anak yang nakal, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada dari antara kita ini yang mulai penyalahgunaan narkoba sampai dengan bolos sekolah. Mudah-mudahan tidak ada. Ini dapat doa. Kita lanjutkan anak-anakku. Ini contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Kenakalan remaja di lingkungan sekolah, contohnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran tidak disukai, gurunya tidak enak menurut dia, bolos, loncat pagar, sana cari warung kopi ngopi bersama gengnya. Ini nggak bagus, jangan dicontoh. Disabar-sabarkan. Tetap di sekolah, mengikuti KPM, membawa senjata tajam. Gitu kan. Ini ke sekolah bawa celurit. Pak ngapain? Sekolah kan banyak harus bawa tas, buku penggaris, penghapus, kan begitu. Sekolah bawa celurit, bawa pedang, itu apa? Ini contoh-contohnya di lingkungan sekolah. Kemudian gejala yang dapat memperlihatkan ini, anak-anak tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Anak-anak yang sering menghindari diri dari tanggung jawab di rumah, ini gejala-gejalanya. Anak-anak yang sering mengeluh, jangan sering mengeluh ya, ini tanda-tanda mengarah ke kenakalan. Anak-anak yang suka berbohong itu pangkal segala-galanya itu. Jangan suka berbohong. Anak-anak yang tidak sanggup memuncakkan perhatian, sinau itu repot banget, konsentrasi itu repot, itu tanda-tanda anak menuju ke arah kenakalan. Anak-anak yang mengalami gelisah,
halusinasi, gelisah, dan itu mengarah ke kenaikan remaja. Anak yang suka menyakiti, mengganggu teman-temannya di sekolah atau di rumah. Ini gejala-gejalanya. Sekarang peran orang tua dan guru dalam menangani masalah yang terjadi pada anak. Peran orang tua itu yang pertama menanamkan pola asuh yang baik. Diasuh anak itu secara baik sejak dini sampai remaja sampai dewasa, itu diasuh secara baik. Diberi pelakuan yang adil, yang sempurna, ya. Membekali anak dengan dasar moral dan agama, diberi kegiatan moral ke anak. Mengerti komunikasi yang baik dan mengerti antara orang tua. Jadi, walaupun jarang ketemu, sekali ketemu, komunikasi itu harus efektif, dimanfaatkan, sehingga anak itu seolah-olah bisa bertemu lama. Anak yang tinggal orang tuanya ke Malaysia, bertemunya kan jarang. Itu ketemu diefektifkan betul, kasih sayangnya ditunjukkan betul. Ini bisa mempengaruhi anak itu tidak nakal. Menjalin kerjasama yang baik antara orang tua dan guru. Jadi kalau ada orang tua nelpon gurunya, "Bu, anak saya sudah sampai di sekolah atau belum?" Itu anak orang tua yang bagus. "Sudah Pak, sudah Bu. Terima kasih Bu. Bu, Pak, anak saya di sekolah bagaimana perkembangannya?" "Baik-baik Bu." Itu komunikasi antara orang tua dan guru. Menjadi tokoh panutan bagi anak-anak. Orang tua harus jadi teladan yang baik. Kalau menyuruh anaknya ke masjid, ya orang tuanya harus ke masjid. Matikan HP, orang tuanya harus matikan HP dulu. Itu jadi panutan. Kita lanjutkan anak-anakku. Kemudian peran guru, bersahabat dengan siswa. Guru yang baik itu guru yang bersahabat dengan siswanya. Begitu guru itu datang, siswa senang. Jangan sebaliknya, guru hadir, siswa pusing. "Aduh, bapak itu ada enggak?" "Ada." "Aduh, pusing." "Ibu itu ada enggak?" "Ada." Pusing. Enggak boleh begitu. Seharusnya guru ada enggak? "Bu Ani ada enggak?" "Oh ada." "Boleh, aku senang belajar Bu Ani." Nah, itu guru yang baik. Itu artinya guru itu sudah bersahabat dengan siswa. Kemudian menciptakan guru sekolah yang nyaman. Sekolah ibaratkan taman, tempat hiburan, sebagai bentuk pelindungan diri kepada diri anak. Di samping sebagai tempat belajar yang kondusif, sebagai tempat hiburan. Memberikan keleluasaan siswa untuk berekspresi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi biarkan memilih anak, memilih kegiatan ekstra apapun, kan sesuai dengan bakat dan minat. Menyediakan sarana dan prasarana bermain dan berolahraga. Sekolah harus menyediakan ini, bermain-main, tempat-tempat main, tempat beribadah. SMA kita ini insya Allah sarannya dan prasarananya lengkap. Tinggal kita memanfaatkannya, mau apa tidak. Masjidnya bagus, aulanya bagus, pokoknya bagus semua di sini. Tinggal sampean mau nanti memanfaatkan. Meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BK. Saya guru BK, BP dan BK itu juga siap sedia orang-orangnya profesional untuk melayani Anda. Guru-guru mengarahkan memilih teman dan lingkungan yang baik dalam hal bergaul. Jadi guru-guru yang baik itu, itu loh temannya bagus, itu temannya tidak bagus. Itu diarahkan. Ya, ini peran guru dalam mengendalikan anak supaya tidak. Sekarang mekanisme penanganan remaja yang nakal itu bagaimana? Secara preventif, kemudian secara represif, memberikan sanksi ya. Jadi represif itu memberikan sanksi. Kalau ada anak yang nakal, jangan dibiarkan, harus diberi sanksi, harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, hukumannya itu seyogianya memberikan efek jera sehingga anak itu bisa tidak mengulangi lagi. Secara rehabilitatif, memberikan pengulang akhlak dalam mendampingi.
Jadi kalau misalnya anak itu sudah sangat parah, dibawa saja ke pantai rehabilitasi, direhab lagi, begitu ya, supaya direview lagi dirinya, disadarkan lagi, direhabilitasi. Cara-cara penanganan remaja kalau lanjutnya anak-anakku, upaya mengatasi kenakalan remaja. Saya pikir ini sudah masuk dalam pengertian tadi itu, ya ada motivasi dari guru, dari keluarga, dari orang tua yang menciptakan yang harmonis, yang komunikatif, dan seterusnya. Ini upaya-upaya mengatasi kenakalan remaja. Akibat perilaku kenakalan remaja ini bagi diri remaja itu sendiri. Nah, ini. Jadi banyak sekali yang diakibatkan setelah remaja itu nakal, bisa merugikan fisik dan mental. Fisik dan mental ini bisa rugi. Jadi tidak ada enaknya remaja itu nakal. Jadi kalau ada orang ngomong mumpung jadi remaja, nakal-nakal saja, nanti kalau sudah tua tobat, nggak betul itu, jangan diikuti. Remaja itu kalau nakal, beda ya, nakal dengan kreatif beda. Anak yang kreatif bukan nakal, anak yang nakal tidak kreatif, bukan kreatif. Jadi antara nakal dan kreatif itu beda. Jadi itu akan merugikan secara fisik dan secara mental. Nanti badannya cacat, fisiknya cacat, mentalnya cacat, karena narkoba, kecanduan, macam-macam itu kan efek dari kenakalan itu. Kemudian bagi keluarga, anak ini tidak bisa menjadi penerus keluarga, kan? Tidak bisa ini. Kenapa? Karena sudah cacat fisik, cacat mental. Ini repot, orang tua menjadi kecewa ini. Jadi, jangan sampai mengecewakan orang tua. Oleh karena itu jangan nakal. Buat keluarga ini sangat penting. Kemudian bagi masyarakat, ini juga akan dikucilkan di masyarakat, dicap jelek oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga akan memberikan stempel jelek, ya kan, tidak diberi tempat dan tidak dianggap di masyarakat itu, karena kehadirannya selalu merusak, membuat onar, membuat kesro dan macam-macam. Ya, dia akan tersisih dari lingkungannya. Ini bahayanya. Kesimpulannya anak-anakku, pada dasarnya kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh si remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi di antaranya yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lain. Kemudian remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang yang dewasa yang telah melampaui masa remaja dengan baik. Karena panutannya, remaja itu harus mendapatkan sebanyak mungkin figur-figur orang yang dikagumi, hasil orang yang aksi itu harus banyak disibukkan supaya remaja itu punya motivasi bagaimana dia mengejar dan menggapai cita-cita lebih baik. Dan yang keempat, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman. Ini merupakan hal yang penting untuk mengatasi kenakalan remaja. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya anak tersebut menyendiri, ini nggak bagus. Nah, itu anak yang demikian akan merupakan kepentingan yang apapun. Kita harus memilih teman yang baik, teman yang sepadan, teman yang kufu, gitu ya, yang arah yang baik.
kami, curhat, dan bisa menerima kita apa ada. Inilah yang bisa menyebabkan remaja itu tidak baik. Anak-anak, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat diterima di SMA Negeri 1 Setayu. Anda harus siap menjadi remaja-remaja yang diunggulkan oleh keluarga, yang diharapkan oleh keluarga, bukan menjadi remaja-remaja yang tumbuh menjadi remaja yang nakal, yang bisa membuat keonaran, membuat kecewa orang tua, guru, dan lingkungannya. Jangan, ya. Kita harus berbuat sebaik mungkin demi kemaslahatan kita semuanya. Jadilah siswa yang baik, selalu menaati aturan sekolah, menaati aturan masyarakat, negara, dan agama. Siswa yang baik pasti berhasil dan dicintai oleh siapa saja. Siswa yang sukses itu dirindukan oleh bangsa. Selamat berjuang dan berdoa, semoga sukses lahir dan batin. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, demikian tadi apa yang saya sampaikan di materi kenakalan remaja. Kesimpulannya, Anda diharapkan tidak menjadi generasi yang nakal sehingga nanti masa depannya akan suram karena dampaknya seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi mari kita tinggalkan hal-hal yang jelek, kemudian kita lakukan hal yang baik demi masa depan kita sendiri. Jangan korbankan masa sekarang, jangan korbankan masa yang akan datang karena Anda hancurkan pada saat ini. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.